Ya, orang yang berzina kafir. Orang yang mencuri kafir, orang yang bohong kafir. Berlebihan. Nah, mulai di sini menyimpang akidahnya. Ya, kemudian muncul orang-orang Jahmiyah. Ya, muncul Jahmiyah yang mereka mengingkari nama dan juga sifat Allah. Muncul orang-orang Murji'ah. Murji'ah ini kebalikan dari Khawarij. Mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar sempurna keimanannya. Jadi orang yang berzina sempurna imannya. Orang yang membunuh sempurna imannya, sama dengan imannya Rasul, sama dengan imannya Jibril. Bertolak belakang dengan Khawarij tadi. Mulai muncul perselisihan yang banyak, aliran-aliran yang banyak yang mereka membuat akidah yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Taib. Apa yang kita lakukan ketika terjadi aliran-aliran yang muncul tadi? Maka Nabi Ar-Ra'uf yang menyayangi umatnya dan ingin supaya umatnya masuk surga, supaya umatnya selamat. Dan perpecahannya adalah fitnah. Ya, sesuatu yang mungkin membingungkan bagi banyak orang. Apa petunjuk beliau? Apakah beliau mengatakan sudah ambil satu aliran terserah antum? Ya, yang penting pakaiannya pakai jubah. Yang penting pakai sorban. Yang penting punya jenggot misalnya. Ya, atau mengatakan ya bahwasanya aliran-aliran tersebut semuanya baik, mengajak kepada kebaikan. Ataukah apakah beliau mengatakan sudah diam saja, enggak usah mengikuti ya apa saja. Sibuklah dengan masalah dunia saja, enggak usah ikut-ikutan ya istiqomah di atas agama. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk. Ya, di tengah kebingungan tadi, banyaknya orang-orang yang mengajak kepada alirannya, beliau mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi kalau muncul aliran-aliran tadi, jangan ikuti aliran-aliran tadi, tapi tetap kalian berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Di atas jalan beliau. Di atas jalan beliau sebelum datang aliran-aliran tadi. Karena dulu umat Islam berapa golongan? Satu golongan saja. Ya, para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti mereka, jalan yang satu, tidak ada perpecahan saat itu. Ya, setelah itu baru terjadi aliran-aliran, khususnya ketika mulai orang-orang yang masuk Islam dan mereka kualitas keislamannya tidak baik. Bahkan ada aliran yang memang dibuat oleh musuh Islam. Dia pura-pura masuk Islam, kemudian membuat aliran di dalam agama Islam. Tujuannya adalah ingin merusak Islam dari dalam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali. Sunnah mereka adalah mengikuti sunnah Rasul. Makanya mereka dinamakan dengan Mahdiyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan mereka adalah Rasyidin, orang-orang yang lurus. Para ulama menjelaskan Mahdiyin ar-Rasyidin maksudnya adalah orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu dengan amal. Dan ini jarang. Ada seorang khalifah, seorang pemimpin, dia memiliki kekuasaan yang tertinggi dan ternyata ilmunya kuat dan amalannya juga kuat. Biasanya pemimpin sibuk dengan apa? Urusan. Banyak urusannya. Sehingga kesempatan untuk menuntut ilmu kurang. Ya, untuk mengamalkan ya amalan tidak seleluasa seperti kita. Kesibukan yang dia miliki, pikiran yang ada pada beliau terlalu banyak. Tapi para khulafaur rasyidin ini, kelebihannya Allah memberikan kelebihan kepada mereka, Mahdiyyin ar-Rasyidin. Mereka terkumpul di dalam diri mereka ilmu dan juga amalan. Maka kita disuruh untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan juga sunnah para khulafaur rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengannya. Tamassak, berpegang teguh. Bukan hanya berpegang menempel saja. Tapi berpegang apa? Teguh dengan kuat.
bukan hanya sekedar menempel saja. Ya, kita pegang dengan kuat-kuat. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, bukan hanya dipegang tetapi sambil dia apa? Digigit. Dan ini adalah tambahan ya semakin kuat di dalam memegang sunnah Rasulullah SAW. Pegang dengan teguh dan gigitlah dengan gigi taring atau gigi geraham. Gigi geraham. Dan gigi geraham ini adalah gigi yang paling kuat di dalam menggigit sesuatu. Ya, kalau antum ingin kuat dalam menggigit sesuatu maka digigit dengan gigi geraham. Ya, tapi kalau tidak kuat maka dengan gigi seri antum. Ya, rampal nanti. Ya, giginya. Tapi beliau mengatakan wa'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian menggigit sunnah tadi dengan gigi geraham kalian. Dan ini menunjukkan bahwasanya petunjuk Nabi SAW ketika terjadi perpecahan umat, ketika terjadi perselisihan, maka kita kembali kepada sunnah beliau SAW. Dan ini adalah jalan keselamatan. Ya, jalan selamat adalah dengan mengikuti sunnah. Apa mudarat dari syirik yang besar? Apa mudaratnya terhadap agama seorang muslim? Beliau mengatakan syirik yang besar adalah sebab kekal di dalam neraka. Poin yang ke-20. Syirik yang besar adalah sebab kekalnya seseorang di dalam neraka. Artinya kekal, disiksa di dalam neraka dan tidak akan keluar selamanya, abadal abidin, selama-lamanya di dalam neraka. Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, yaitu menyekutukan Allah dengan syirik yang besar, maka Allah akan mengharamkan atasnya surga. Surga yang seluas itu diharamkan bagi orang yang menyekutukan Allah dengan syirik yang besar. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Menunjukkan bahwasanya di antara bahaya syirik besar adalah kekal di dalam neraka. Seseorang apabila diazab 1000 tahun, maka dia masih ada harapan keluar dari neraka meskipun 1000 tahun. 10.000 tahun masih ada harapan, meskipun lama sekali 10.000 tahun di neraka, tapi dia masih ada harapan untuk keluar dari neraka suatu saat. Tapi orang yang menyekutukan Allah dengan syirik yang besar, selama-lamanya di dalam neraka, tidak ada harapan untuk keluar dari neraka. Apakah enak di sana? Tidak, dalam keadaan disiksa dan setiap hari bertambah azabnya. Maka kerugian mana lagi yang lebih besar daripada orang yang selama-lamanya disiksa di dalam neraka. Sebabnya adalah karena syirik besar. Dan Nabi SAW mengatakan, wa man laqiyallaha yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, meninggal dalam keadaan dia masih berbuat syirik, belum bertaubat kepada Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kalau syirik besar, kekal selamanya di sana. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal yanfa'ul amalu ma'asyirk? Apakah amalan bermanfaat bersamaan dengan syirik? Nah, ini adalah bahaya syirik yang lain. Beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya dengan sebab kesyirikan maka amal soleh kita tidak ada manfaatnya.
la yanfa'ul 'amalu ma'asyirk. Tidak akan bermanfaat amalan apabila disertai dengan kesyirikan.